Anda banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 293 dengan tema Maria Magdalena. Firman Tuhan diambil dari Markus 16 ayat 9 yang berbunyi, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara, siapakah Maria Magdalena? Mengapa Maria Magdalena mendapat kesempatan istimewa di mana Yesus pertama kali menampakkan diri kepada dia? Mengapa tidak kepada murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan lain-lain? Saudara, beberapa informasi yang dapat diambil dari Alkitab dan tradisi Kristen adalah bahwa Maria Magdalena berasal dari Magdala, sebuah kota di Galilea. Yesus pernah melayaninya dengan mengusir 7 setan dari tubuhnya. Setelah itu, dia menjadi salah satu pengikut setia Yesus dan mendampinginya selama pelayanannya di wilayah Galilea dan Yudea. Ini mungkin memberikan bobot kepada peran dan keterlibatannya dalam kisah-kisah yang signifikan. Dalam beberapa interpretasi, Maria Magdalena juga menjadi simbol pertobatan dan pengampunan. Ini dihubungkan dengan cerita tentang Yesus mengusir 7 roh jahat dari dirinya. Maria Magdalena juga dicatat berada di kaki salib pada saat Yesus disalibkan. Saat itu semua murid-muridnya melarikan diri kecuali Yohanes dan ibu Yesus. Maria Magdalena juga melihat di mana Yesus dibaringkan di dalam penguburan. Markus 16 ayat 47. Demikian juga Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali datang ke makam Yesus di pagi hari setelah Sabat dan mendapati makam itu kosong. Keterlibatannya dalam kisah kematian dan kebangkitan bisa menjadikan peran pentingnya sebagai saksi pertama dalam kebangkitan. Kesetiaan Maria Magdalena dan peran aktifnya dalam peristiwa penting ini mungkin menjadi alasan dia dipilih sebagai saksi pertama dalam kebangkitan. Kedua, sebagai salah satu pengikut setia, Maria Magdalena mungkin memiliki pemahaman emosional yang mendalam tentang Yesus dan pengajarannya. Ini dapat memberikan dimensi empati dan perasaan kasih kepada Yesus. Keberanian dan kesetiaannya untuk tetap berada di samping Kristus pada saat-saat sulit telah membuatnya dihormati sebagai contoh kesetiaan dan cinta kepadanya. Kemungkinan besar dari hal tersebut Yesus memberi prioritas kepada Maria Magdalena dalam penampakan dirinya. Pelajaran apa yang kita dapat dari Maria Magdalena? Sebagai orang percaya, kita harus tetap setia sampai akhir kepada Kristus, baik dalam keadaan suka maupun duka. Pemahaman emosional Maria Magdalena tentang Yesus dan pengajarannya menjadi contoh supaya kita harus intim dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan serta perenungan firman-Nya. Ini menimbulkan keberanian dan kekuatan kita dalam menghadapi masalah di dalam kehidupan dengan tetap membela Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan hubungan Anda dengan Kristus? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari apa yang dilakukan Maria Magdalena sehingga Engkau memilih dia menjadi prioritas penampakan dirimu kepada Maria Magdalena. Tuhan, kami ingin tetap setia sampai akhir, baik dalam keadaan suka dan duka. Kami ingin tetap intim kepadamu dan juga berani bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, dan terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.